saya akan memperkenalkan tentang Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara atau yang disingkat dengan FTMD. Untuk program S1 itu ada 3 program studi. Yang pertama adalah program studi Teknik Mesin, yang kedua program studi Teknik Penerbangan, dan yang ketiga program studi Teknik Material. Adapun jumlah mahasiswa yang menjadi diterima setiap tahun itu biasanya sekitar 300 mahasiswa. Sebetulnya fakultas ini dahulu kala adalah Departemen Teknik Mesin. Kemudian mulai muncul jalur-jalur yang lebih spesifik, yaitu tentang teknik penerbangan dan teknik material. Jadi untuk adik-adik yang ingin belajar tentang teknik mesin, teknik penerbangan ataupun teknik material akan sangat sesuai jika bergabung dengan kami di FTMD. Ya, selamat datang di Teknik Mesin ITB, salah satu bidang keilmuan yang tertua dan juga terluas. Di Teknik Mesin kita mempelajari 3 hal. Yang pertama adalah konversi energi, di mana kita akan terjun di bidang pembangkit listrik, di industri migas, dan kita juga mempelajari sistem desain heating dan cooling system, dan kita juga mempelajari tentang perancangan dan desain mesin, bagaimana kita merancang mobil, merancang pesawat, merancang kapal. Dan kita juga belajar tentang proses produksi, bagaimana proses bubut, proses machining, dan proses-proses manufaktur lainnya. Lulusan Teknik Mesin ITB berkiprah di banyak bidang, salah satunya di bidang energi. Salah satunya adalah pembangkit listrik dan juga di industri migas, di mana kita mempunyai salah satu VP Schlumberger langsung dari alumni Teknik Mesin ITB. Selanjutnya, alumni kita juga sukses di bidang industri otomotif, contohnya adalah Beni Subianto dan TP Rahmat, dan berbagai bidang-bidang lain seperti industri proses, industri peralatan industri dan mesin-mesin fluida. Banyak sekali prospek-prospek kerja sebagai lulusan Teknik Mesin ITB. Prestasi yang diraih oleh Teknik Mesin ITB banyak sekali, salah satunya adalah kompetisi Shell Eco Marathon, di mana kita mendesain, membuat, dan menguji mobil berefisiensi tinggi, seperti kita menggunakan bahan bakar diesel, bahan bakar bensin, bahan bakar etanol, di mana kita hanya menghabiskan 1 liter untuk 200 km. Kita menjuarai kompetisi dari tahun ke tahun di Malaysia. Dan yang kedua adalah lomba rancang bangun, di mana kita membuat suatu alat, suatu desain berbagai bidang, seperti contohnya bidang pertanian, bidang kesehatan, dan Teknik Mesin ITB banyak sekali menjuarai kompetisi ini. Teknik Mesin ITB akan tergabung dengan Himpunan Mahasiswa Mesin, di mana kita akan melakukan kegiatan ekstrakurikuler, kurikuler maupun kokurikuler. Salah satunya adalah festival yang terkenal dari tahun ke tahun, yaitu M-Fest, di mana kita akan mempromosikan karya anak-anak mesin, mulai dari mobil balap, mulai dari mobil dengan efisiensi tinggi. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menonjolkan mengabdi kepada masyarakat. Kita mengadakan HMM Society School, kita mengadakan baksos, kita membuat piping yang berjarak 2 km untuk membantu masyarakat desa mengakses mata air yang jauh sekali di atas gunung. Yang terakhir adalah bagaimana kita mengembangkan soft skill maupun hard skill di himpunan ini, dan pengembangan karakter melalui kaderisasi dan latihan kepemimpinan organisasi yang sangat-sangat terkenal di ITB ini. Saya berkuliah di jurusan Aeronautika dan Astronautika ITB. Mungkin teman-teman adik-adik agak bingung mendengar kata ini, karena Aeronautika dan Astronautika atau teknik penerbangan terkesan seperti sekolah untuk calon pilot. Tetapi kenyataannya kami mempelajari banyak hal mengenai analisis, perancangan maupun operasi dari pesawat terbang serta berbagai wahana udara maupun antariksa lainnya. Kami mempelajari hal-hal terkait kedirgantaraan, baik itu dari aspek aerodinamika, struktur ringan dan material, mekanika terbang, sistem pesawat terbang, sistem transportasi, serta juga perancangan dari pesawat. Tidak hanya itu, kami juga mempelajari hal-hal teknik yang cukup luas seperti mekanika fluida, mekanika teknik,
matematika teknik, dan menggambar teknik. Lulusan aeronautika dan astronautika diharapkan dapat bekerja pada sektor industri maupun perawatan pesawat terbang. Misalnya di PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, BPPT, maupun jika kita ke perusahaan luar negeri. Peluang sangat terbuka untuk itu. Tetapi tidak hanya seputar dunia penerbangan, lulusan ini juga bisa bekerja di hal-hal yang berkait dengan teknik-teknik lainnya, seperti ke oil and gas, maupun perancangan gedung pencakar langit. Mahasiswa jurusan Aeronautika dan Astronautika ITB sudah banyak yang mendapatkan penghargaan dalam kompetisi-kompetisi terkait keprofesian, misalnya Komurindo, IARC, kompetisi UAV di Taiwan, bahkan hingga Shell Eco Marathon yang dilakukan bersama dengan mahasiswa dari jurusan Teknik Mesin. Kami tergabung dalam himpunan yang menaungi mahasiswa jurusan ini, yaitu KMPN atau Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan. Di himpunan ini kami belajar banyak hal, tidak hanya terkait soft skill dan keorganisasian, tetapi juga mengenai keprofesian. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada senior-senior kami yang sudah meraih penghargaan dalam berbagai kompetisi keprofesian. KMPN adalah wadah bagi kami untuk mengembangkan diri kami di bidang keprofesian, seperti unmanned aerial vehicle, roket, maupun juga konversi energi fluida. Selamat datang di Teknik Material ITB. Teknik Material ini merupakan program studi yang ada di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Nah, mungkin teman-teman bingung, Teknik Material itu apa? Kan belajar, tapi kita bermain. Bermain apa? Contohnya ini. Ini plastik biodegradable. Plastik ini terbuat dari nutrisari dan tepung tapioka. Kemudian kita tambah air dan sekarang bisa jadi plastik. Seperti itu. Nah, untuk belajar apa lagi? Sebenarnya bukan cuma main-main ini aja, tapi kita juga belajar tentang logam, ilmu-ilmu logam. Nah, logam itu mungkin teman-teman taunya cuma baja atau apa, atau besi bahkan teman-teman tahu. Tapi di sini kita juga bermain. Contohnya besi Fe. Ketika kita tambah karbon itu menjadi baja. Lalu kita tambah lagi dengan kromium. Nah, ketika ditambah kromium itu menjadi sendok yang teman-teman pakai kalau makan. Namanya stainless steel. Nah, kemudian untuk keramik. Keramik kita belajar banyak tentang semikonduktor contohnya. Teman-teman semua punya gadget, dan gadget itu sebagian besar komponennya itu dari keramik. Nah, mungkin dari tadi ngomonginnya kimia aja ya, tapi kita bukan ngomongin kimianya. Kita ngomongin tentang main-mainnya itu, gimana cara nyampur satu bahan jadi bahan lain, kemudian dapat performa sebagus mungkin dan kita dapat apa yang kita inginkan. Nah, sekarang kita bicara tentang prospek kerja. Anak material itu ngapain sih setelah lulus? Salah satu lulusannya ada yang kerja di Pertamina. Nah, Pertamina itu kerjanya ngapain sih? Kita bukan cuma ngebangun materialnya, tapi kita milih materialnya itu mau dari apa. Kemudian ada juga tentang analisis kegagalan. Nah, salah satu lulusan kita, Profesor Marjono, itu ahli analisis kegagalan di Indonesia. Ketika ada kecelakaan transportasi, beliau yang menganalisis sebenarnya kecelakaan ini dari mana sih? Apakah dari segi materialnya kah? Atau dari segi mesinnya kah? Tapi kita akan lebih concern pada material, karena sebanyak 50% kecelakaan itu bisa jadi disebabkan oleh materialnya yang tidak kompatibel dengan si transportasi tersebut. Kemudian ada juga pengujian tidak merusak di PT Petrokimia Gersik. Jadi di sana plannya itu bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nah, ketika kita mau menguji apakah ada yang salah dengan si material komponennya, kita nggak bisa memperhatikan si sistemnya. Jadi kita uji ketika sistemnya sedang berjalan. Itu namanya pengujian tidak merusak. Terus mahasiswa teknik material udah ngapain aja sih? Kita udah punya beberapa prestasi. Contohnya karya-karya yang kita buat selama jadi mahasiswa. Tadi udah saya tunjukin 2. Kita juga ramah lingkungan. Seperti ini. Ini adalah tehel dari cacahan sampah plastik. Jadi kita merecycle apa yang ada di alam yang terbuang menjadi sesuatu yang bisa lebih berguna. Itu karya-karya kami. Kemudian karya kami di luar, salah satunya di Shell Eco Marathon. Kita membuat bodi mobil balapnya itu dari komposit yang kita buat tadi.
Nah, hanya saja komposit itu digunakan karena ringan, bukan karena hal lainnya. Jadi kita bisa mengefisiensikan energi dari segi keringanannya. Nah, dari tadi kita ngomongin tentang keprofesian kita, teknik material. Nah, sekarang saya mau ngomongin apa yang udah dilakuin mahasiswa teknik material ketika menjadi mahasiswa, tapi bukan dari segi akademik. Contohnya, kita pernah survei ke salah satu SD di Bandung. Ternyata kelas 6-nya belum bisa perkalian, padahal dia mau UN. Nah, akhirnya kita masuk ke situ, kita bikin suatu sistem biar mereka itu belajarnya asik. Nah, itu mendobrak daya juang si siswanya gitu, biar lebih mau belajar. Dan kemudian kita juga kemarin baru ke panti asuhan. Nah, di panti asuhan itu kita melihat bahwa panti asuhan sebenarnya nggak diurus sama negara. Nah, akhirnya kita bikin suatu konsep biar kita bisa membantu panti asuhan tersebut. Kemudian kita juga pernah melihat ke Dago Atas. Di situ masyarakatnya pakai air selokan kali buat cuci piring, buat cuci baju. Nah, kita di situ mikir, kenapa kita ngebikin sesuatu buat mereka? Akhirnya kita bikin filter air yang terdiri dari material-material khusus untuk memfilter si airnya sehingga airnya itu udah bersih dan bisa dipakai. Jadi kita juga nggak cuma konsentrasi di bagian akademik aja, tapi kita juga terjun langsung